Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Raffi Putra dan Muhammad Rangga akan mempresentasikan tentang konflik Uyghur. Yang pertama, penyebab diskriminasi. Terdapat suatu provinsi namanya Provinsi Xinjiang, di mana Provinsi Xinjiang ini merupakan wilayah terbesar di Cina. Yang mayoritas penduduknya ini adalah etnik Uighur. Etnik Uighur merupakan umat muslim yang beretnis Turki, jadi secara fisik mereka beda dengan orang-orang Cina. Karena etniknya adalah etnik dari Turki, awalnya etnik Uighur mulai mengalami nasib yang malang ini sejak Perang Dunia Kedua. Dulunya pada saat itu penduduk Xinjiang yang termasuk etnik Uighur ini berusaha bergabung dengan Uni Soviet. Wilayah dari etnik Uighur ini dulunya merupakan daerah-daerah bebas. Jadi pada masa Perang Dunia dia ternyata pengen gabung ke Uni Soviet, tetapi ketika penduduk Xinjiang ini mau masuk ke Uni Soviet atau mau dianggap bagian dari Uni Soviet tidak berhasil. Karena apa? Karena pasukan nasionalisme Tiongkok ini memaksa penduduk Xinjiang untuk tetap di bawah Republik Rakyat Tiongkok. Jadi karena orang-orang etnik Uighur atau orang-orang Xinjiang ini mau dianggap sebagai bagian dari Uni Soviet, justru dilarang oleh tentara Tiongkok. Orang Tiongkok bilang masuk ke dalam Cina aja, jadi jangan masuk ke Uni Soviet, tapi masuk ke dalam Cina. Pada saat itu, penduduk Uighur ini selalu mendapatkan cap sebagai orang-orang yang mempunyai kecenderungan atau melakukan pemberontakan. Akibatnya, munculnya tindakan diskriminasi pada etnik Uighur, di mana terjadi perlakuan diskriminasi ke dalam hal pembatasan kegiatan ibadah, pelanggaran pemakaian jilbab. Hal ini dilarang dalam. Lalu apa saja bentuk diskriminasi? Berikut adalah contoh bentuk-bentuk dari diskriminasi Tiongkok terhadap etnik Uighur. Yang pertama ada genosida. Apa itu genosida? Genosida adalah pembantaian secara besar-besaran, secara sistematis terhadap suatu etnik atau suatu suku atau suatu kumpulan manusia. Nah, lalu ada permusuhan dan pelecehan. Hampir kebanyakan dari etnik Uighur merasakan pelecehan dan permusuhan di Tiongkok. Lalu ingin mewujudkan sistem One China Policy atau kebijakan Cina satu. Nah, apa ini One China Policy? One China Policy adalah prinsip yang menyatakan bahwa hanya ada satu Cina dan pemerintah yang sah adalah rakyat Cina atau RRC. Nah, setelah itu yang keempat ada melarang pemakaian jilbab dan membatasi etnis Uighur untuk berbicara dengan orang asing. Kurang lebihnya Tiongkok melarang etnik Uighur untuk menggunakan jilbab karena di sana tinggi dengan rasismenya. Lalu etnik Uighur juga dilarang untuk berbicara dengan orang asing karena takut membahayakan orang lain. Selanjutnya, konflik terbaru. 1. Diduga pelanggaran HAM di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok dituduh melakukan penahanan massal terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya. Terdapat laporan tentang kerja paksa, sentralisasi paksa, penyiksaan, serta pembatasan kebebasan beragama dan budaya. Laporan PBB pada tahun 2022 menyatakan bahwa tindakan Tiongkok di Xinjiang mungkin termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. 2. Respon Tiongkok. Tiongkok membantah semua tuduhan dan menyatakan bahwa kebijakan di Xinjiang bertujuan untuk mengurangi ekstremisme dan menjaga stabilitas nasional. Mengklaim bahwa KM di Xinjiang adalah pusat pelatihan vokasi untuk mengurangi radikalisme dan meningkatkan keterampilan kerja, dan mempromosikan narasi bahwa kebijakan di Xinjiang telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi penduduk setempat. Konflik terbaru yang ketiga yaitu ada tekanan dan reaksi internasional. Kecaman global dari PBB, AS, Uni Eropa, dan organisasi HAM mengecam kebijakan Cina di Xinjiang. Jadi kebijakan Cina di Xinjiang telah digugat atau telah dikecam oleh beberapa pihak dari PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan organisasi HAM. Lalu ada sanksi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Nah, Amerika Serikat mencoba untuk menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang yang telah melakukan kebijakan Cina terhadap etnis Uighur. Lalu ada respon negara Muslim. Beragam, ada yang mengecam, tetapi sebagian mendukung Cina karena faktor ekonomi dan politik. Lalu yang keempat ada situasi terkini dan tantangan.
Nah, yang pertama ada pemantauan berlanjut. Media dan organisasi HAM tetap memantau situasi di Xinjiang meski aksesnya terbatas. Nah, lalu yang kedua ada dilema global. Ada konflik antara kepentingan ekonomi dunia dan desakan perlindungan HAM. Nah, ini nih contohnya yang tadi yang di agama yang beragama. Lalu ada kontrol ketat dari Cina. Cina semakin memperketat pengawasan, membuat investigasi independen sulit dilakukan. Nah, selanjutnya ada apa saja respon dari PBB terkait dengan terkait dengan konflik Uyghur. Nah, dari PPT yang sudah saya lampirkan, yaitu ringkasannya laporan PBB atau dari kantor Komisaris Tinggi HAM OHCHR merilis laporan pada Agustus 2022 yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM serius terhadap Uyghur di Xinjiang. Lalu ada dugaan kejahatan kemanusiaan. Nah, setelah itu gagal dibahas di Dewan HAM PBB. Pada Oktober 2022, upaya untuk membahas isu ini gagal karena tidak mendapat dukungan mayoritas. Lalu terdapat desakan dari kelompok HAM. Aktivis dan komunitas Uyghur terus-menerus menekan PBB agar mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, setelah itu ada respon dari Cina. Pemerintah Cina menolak tuduhan dan menyatakan kebijakan di Xinjiang bertujuan memerangi ekstremisme. Lalu hingga saat ini PBB belum mengambil langkah nyata terkait laporan tersebut.